Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Semoga anak-anakku di rumah dalam keadaan sehat walafiat. Silakan dibuka buku bahasanya, terkaitnya halaman 134, atau cari saja di buku. Masalah kita untuk mengetahui energi alternatif untuk pengganti bahan yang kita gunakan setiap hari. Misalnya contoh yang kita gunakan adalah masalah minyak bumi. Nah, bagaimana pemerintah kita untuk mengganti, karena tidak lama lagi alat bahan bakar kita akan habis. Jadi pemerintah kita mengusahakan bagaimana untuk mengganti bahan-bahan bakar minyak bumi kita. Semakin kita ambilkan semakin habis. Jadi bahan alternatifnya bagaimana pemerintah menggalakkan, misalnya contoh, misalnya pengganti diesel atau minyak bumi. Pemerintah kita menyediakan misalnya contoh calon penggantinya atau telurnya, misalnya kelapa sawit. Pemerintah kita menggalakkan bagaimana caranya bisa pengganti minyak bumi, karena untuk sangat diperlukan bahan bakar seperti kendaraan, seperti listrik, ya. Makanya selain misalnya contoh kalau di Kalimantan hanya ada satu PLTA yang jalan, seperti di Kalimantan Selatan. Kalau di Kalimantan Timur ini kebanyakan menggunakan diesel atau minyak bumi yang digunakan. Kalau di Jawa kan banyak panas bumi, batu bara, dan belum di sini. Nah itu, jadi untuk pengganti cadangan kalau minyak bumi kita akan habis, maka pemerintah kita. Nah, bagaimana caranya pemerintah kita itu supaya dia rakyatnya akan mendapat lebih maju? Ya, makanya pemerintah kita menggerakkan supaya minyak kelapa sawit ini bisa menjadi pengganti solar. Nah, hanya berusaha insinyur-insinyur kita merubah supaya bisa 100% menggunakan alat kendaraan kita menggunakan minyak kelapa sawit. Dulu ada yang buat jarak, ya, penggantinya. Nah itu satu nama alternatifnya. Nah, bagaimana listrik kita ini supaya jangan banyak menggunakan minyak bumi, menggunakan PLTA supaya air saja. Nah, untuk memutar turbinnya, apalagi angin, seperti di Belanda, angin menggunakan. Nah, kita menggunakan bagaimana lagi? Surya, sinar matahari. Nah, bagaimana pemerintah kita bisa mengadakan supaya mengurangi
Nah itu supaya kita ini tidak tergantung lagi dengan minyak bumi. Nah bagaimana pemerintah kita supaya rakyat Indonesia ini lebih maju. Bagus pemerintah kita itu. Nah kita aja lagi yang mau belajar supaya kita bisa. Makanya sekarang nih pemerintah menggelarkan baterai, supaya baterai ini kita bermanfaat hasil bumi. Nah jadi kita ada tenaga kerja kita. Nah selanjutnya itu juga kita harus bagaimana cara menghemat energi supaya terpotong 10% untuk ke negara kita ini. Nah penyediaan listrik secara merata dengan harga yang terjangkau. Nah, sangat penting, namun melaksanakan penghematan energi juga tidak kalah pentingnya. Nah, dimulai sejak dini kita untuk mengingatkan supaya pembayaran kita itu menurun, menghemat, lampu dimatikan. Nah, lihat saja di sana. Misalnya contoh, energi dan sumber daya mineral atau SDM meresmikan gerakan hemat energi potongan 10%. Gerakan ini merupakan aksi bersama melibatkan pemerintah, baik pemerintah daerah sampai ke pemerintah pusat. Jangan pemerintah pusat menggerakkan daerah, tidak. Kita sama-sama ya untuk menghemat kita. Nah, seperti gerakan ini latar belakangan pesatnya pertumbuhan konsumen energi di tengah penurunan jumlah cadangan energi fosil. Nah, makanya saat ini masih menjadi sumber utama energi listrik Indonesia. Sumber fosilnya ya dari minyak bumi. Jadi pemerintah bagaimana? Nah, supaya kita bisa merasakan sampai ke desa, jangan ke perkotaan saja merasakan. Jadi pemerintah kita tuh bagaimana supaya rakyatnya merasakan, supaya tercapai keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Kan dicanangkan sudah merasakan rasa keadilan. Misalnya di kota saja yang dapat lampu, di desa enggak, kan tidak adil namanya. Makanya pemerintah kita supaya berkeadilan. Nah minyak supaya sama dari Sabang sampai Merauke, misalnya 6.000, 10.000 harga itu dalam keadilan sosial. Iya. Nah itu makanya pemerintah kita sudah bagus untuk supaya merasakan. Nah, sekarang nih digalakannya apa lagi pemerintah supaya terjangkau internet ke desa-desa, gimana? Pasangnya tower supaya bisa mengakses ya melihat keadaan banyaknya pemancar untuk menyambut supaya kuat. Ada kita ke desa-desa kita ini masang lagi kabel-kabel Wi-Fi-nya supaya bisa menyambut. Nah, kita tidak bisa menjawab soal-soal yang di Bapak beri. Kalau semakin ke ujung misalnya lo gagah, di mana sinyalnya tidak ada, bagaimana kita memberikan pelajaran kalau tidak ada. Nah, makanya kita harus berusaha pemerintah kita itu supaya terjangkau. Makanya bagaimana supaya fosil ini untuk penggantinya pemerintah kita menggalakkan misalnya seperti air tadi, apalagi minyak kelapa sawit dan lain-lain untuk cadangan pengganti. Nah, untuk menghemat juga ya.
Nah, lihat saja di sana, silakan dibaca baik-baik. Ya. Jadi kita mematikan lampu saat keluar, dicabuti lampu, cucukan dicabuti. Itu cara menghemat. Mau tidur dimatiin lampu, matiin lampunya, hanya tinggal kamar tidur. Itu penghematan namanya. Kita matikan televisi, jangan nyala. Nontonnya tidak ada. Ada yang gitu, TV-nya dia bersuara sendirian, orangnya tidak ada. Nah, itu namanya dimatikan, ya. Untuk menghemat. Misalnya lagi mencinta kertas, kita akan bolak-balik supaya menghemat. Kita harus mematikan perangkat elektronik, cabuti. Seperti apa tadi? Televisi, radio, HP, dicabuti. Kita mau tidur dicabuti. Jangan dibiarkan. Ya, kalau panas bisa konslet, bisa terbakar rumah kita. Ya. Menutup kulkas dengan rapat. Iya. Baik-baik, jangan buka. Mematikan pendingin ruangan saat ruangan tidak digunakan, kita matikan AC. Yang punya AC, kipas angin dimatikan. Iya. Kalau tidak digunakan, jangan dibiarkan, kita pergi, dimatikan. Itu penghematan supaya orang yang sangat membutuhkan juga. Ya. Nah. Kita mengatur suhu ruangan, gimana kita mengatur? Jangan berkelebihan. Menggunakan lampu hemat listrik. Nah, itu kita menggunakan hemat listrik. Gimana? Ya, cari yang hemat listrik. Nah, itu contoh. Ya, nak ya. Nah, itu untuk penghematan. Ingat. Jadi untuk penghematan listrik 10% itu adalah untuk supaya kita dapat menghemat pembayaran kita juga. Nah, bapak kita sudah kerja dari pagi sampai sore, kasihan bapak. Jadi kita matikan lampu untuk penghematan. Nah, lampu berapa kita akan mengurangi. Nah, itu hanya pemerintah kita itu SDM mengajak seluruh komponen masyarakat untuk menghemat listrik. Bagaimana caranya? Ya. Nah, jadi Bapak minta tolong dengarkan soalnya, catat soalnya, ya. Dicatat soalnya, tolong dijawab. 5 soal halaman 135. Silakan hemat titik 3. Dicatat soalnya nomor 1. Apakah latar belakang gerakan hemat energi potongan 10%? Apakah latar belakang gerakan hemat energi potongan 10%? Nomor 2. Siapakah sasaran program hemat energi? Siapakah sasaran program hemat energi? 3. Bagaimanakah cara menghemat energi rumah? Jadi bagaimanakah cara menghemat energi di rumah? 4. Apa yang akan terjadi apabila pemanfaatan energi berlangsung dengan baik? Apa yang akan terjadi apabila pemanfaatan energi
berlangsung dengan baik. 5. Apakah kamu mau mengajak masyarakat di sekitar untuk melaksanakan program ini? Apakah kamu mau mengajak masyarakat di sekitar untuk melaksanakan program ini? Silakan dikerjakan. Bapak sampai di sini untuk menyampaikan. Lebih dan kurangnya Bapak minta maaf. Minggu depan kita mempelajari tema 5 nak ya. Minggu depan kita mempelajari tema 5. Yang belum habis silahkan dipelajari lagi. Jadi minggu depan kita belajar tema 5. Sekian. Akhir dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.